Nah, oke sahabat BMC, nah inilah bahan sancang yang saya proses sekitar hampir 2 tahun ya. Nah, ini awal saya setek itu di bulan Januari. Di bulan Januari 2023. Nah, sekarang beberapa bulan ke depan lagi ini sudah memasuki bulan Januari 2025. Nah, ini bahan yang saya proses selama 2 tahun kurang lebih ya. Nah, kalau untuk sekarang itu masih kurang 2 tahun. Nah, langkah baiknya teman-teman simak video sebelumnya ya, proses dari awal bahannya ini seperti apa. Nah, seperti itu agar teman-teman pemula itu bisa mendapatkan inspirasi dan gambaran untuk memproses bahan yang dari bahan yang sederhana. Nah, untuk videonya seperti ini teman-teman. Nah, sahabat BMC, nah seperti ini kondisi bahan awalnya ya. Nah, ini kebetulan saya proses di bulan Januari. Nah, jadi ini sudah beberapa bulan berikutnya. Nah, ini sudah di bulan Agustus ya. Nah, ini tahap saya melakukan penyeleksian akar. Nah, kebetulan untuk bahannya sendiri sudah berada di ground. Nah, jadi ini sudah di bulan Januari 2024 teman-teman. Nah, ketika inilah bonsai ini mendapat komentar dari sahabat kita. Menurut saya itu ya mungkin gimana ya, untuk saya sendiri tidak paham karena beliaunya mengatakan bonsai yang aneh. Nah, seperti itu. Nah, untuk komentarnya sendiri seperti ini teman-teman. Nah, oke, untuk masalah komentar sahabat kita, kalau saya sendiri tidak mempermasalahkan karena ya wajar saja mungkin sahabat kita atau beliaunya sedang tidak enak badan. Nah, jadi kebetulan menemukan video saya ini dan tidak sesuai dengan harapannya seperti itu ya. Jadi makanya beliaunya bisa berkomentar seperti itu. Nah, saya yakin kalau memang beliaunya itu memang suka berproses dan begitu juga suka dengan yang namanya bonsai, seni bonsai. Nah, sudah pasti beliaunya pasti tahu seperti apa ketika awal-awal memproses bahan bonsai. Nah, oke, kita lanjut aja teman-teman. Nah, ini sudah di bulan Januari, bulan Juni. Aduh, saya lupa lagi. Nah, ini sudah di bulan Juni, artinya sudah di bulan 6 ya, bulan 6 2024. Nah, ini untuk tahapannya saya sudah melakukan untuk di tahapan ke alur mahkota. Nah, jadi ini sudah saya lakukan pemotongan, begitu juga di pecahan cabang kedua di anak cabang ya. Nah, untuk bahannya, untuk kondisi bahannya seperti ini teman-teman. Nah, ini sudah saya lakukan tempel susu. Nah, teman-teman bisa lihat untuk waktu itu masih kecil ya untuk tempelannya, untuk calon bagnya seperti itu, untuk dimensi atau kedalamannya. Nah, untuk di saat ini saya sudah melakukan pengepresan akar. Nah, oke, ini sudah sekarang ya, saatnya sekarang sudah di bulan berapa jadinya, November ya, November. Nah, ini saya melakukan pembongkaran lagi di extensionnya. Nah, dengan tujuan ini untuk melakukan pengecekan kondisi perakaran, karena beberapa bulan yang lalu saya melakukan pengepresan untuk kedepannya biar perakaran itu menjadi memecah. Nah, kurang lebih seperti itu. Namun di sini masih ada beberapa akar yang saya belum lakukan pemotongan atau pengepresan. Nah, kurang lebih mungkin ada 3 atau 4 akar. Nah, untuk kondisinya seperti ini teman-teman. Nah, jadi untuk bahannya sendiri ini menurut saya sangat lumayan ya untuk pencapaiannya, karena kalau dilihat dibandingkan dengan bahan di awal, nah itu sangat sederhana sekali. Nah, oke, kita proses teman-teman. Nah, ini saya akan lakukan pemotongan di akar yang di bagian kiri, karena untuk di bagian kiri ini kan itu tidak terlalu besar ya untuk perakaran, karena untuk pohonnya sendiri itu akan dominan ke kanan, jadi cenderung ke kanan.
seperti itu. Nah, tentunya untuk percabangannya sendiri saya akan membuat percabangan yang dominan ke kanan atau sedikit lebih panjang. Lebih panjang ke arah kanan. Jadi tentunya saya sendiri akan membuat kumpulan semi mahkota. Nah, ini saya potong, lanjutkan potong untuk yang di bagian depan teman-teman. Jadi di bagian depan ini kelihatannya memang masih kecil. Namun karena berada di depan itu tidak perlu untuk membuat akar yang besar ya. Nah, ini sahabat BMC, di sini saya sudah melakukan pemilihan akar ya. Dari sebelumnya saya melakukan pengepresan akar ini. Nah, ini saya lakukan pemotongan lagi dua ini sama ini. Nah, untuk yang di bagian ke kanan ini saya masih biarkan untuk dibesarkan lagi. Oh ya, ini ada satu lagi saya potong tadi. Ini saya besarkan karena di sini untuk pohonnya sendiri nanti akan cenderung ke arah ke kanan. Jadi berat ke kanan. Seperti itu ya. Nah, di sini untuk cabangnya ini akan saya buat lebih panjang. Nah, di sini ada akar masih utuh lagi satu. Nah, ini kondisinya. Nah, oke sahabat BMC, nah ini saya sudah tutup kembali ya untuk akar ataupun sisa potongan yang saya lakukan tadi itu. Saya melakukan pengepresan akar. Nah, itu tadi video sedikit video proses bahan ini ya. Nah, seperti apa bahan ini sebelumnya, seperti itu. Nah, ini saya memang ingin bagikan, ingin sharingkan ke teman-teman agar teman-teman tidak memandang dari segi bentuk bahan di awal, bahan dasar. Nah, kalau bisa sih kita harus memilih bahan yang betul-betul prospek kedepannya itu bagus. Namun kembali lagi ke kitanya. Nah, kita kalau bisa memaksimalkan bahan yang sederhana pun sekalipun bisa menjadi bahan yang bagus. Nah, bukan berarti di sini saya pintar atau berhasil membuat bahan bonsai dari bahan yang jelek atau sederhana menjadi bagus, tidak. Nah, itu kembali ke penilaian teman-teman ataupun kita masing-masing. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Seperti di awal saya bilang itu, ini sempat mendapat bulian ya, bisa dibilang bulian atau mungkin ditertawakan oleh sahabat kita. Jadi sahabat kita sampai berkomentar bonsainya bonsai yang lucu. Nah, jadi mungkin ya itu gimana ya, kalau memang ya teman kita itu suka berproses pasti tahulah bahan-bahan seperti apa, karena ini masih dalam proses. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi di sini perlu saya bagikan atau sharingkan ke teman-teman. Ada beberapa yang saya akan bagikan di sini. Pertama, dari segi batang. Nah, seperti yang di awal saya bilang itu batangnya sederhana. Nah, di sini saya sudah berhasil melakukan pengelosan, begitu juga tahapan. Nah, di sini ntar dulu. Nah, ini untuk di alur mahkotanya di sini, dari sini ya, ini. Sini. Nah, sampai di sini. Inilah alur mahkotanya. Bukan yang ini teman-teman. Nah, ini untuk backnya yang saya masih lost. Nah, itu nanti saya akan bagikan kenapa saya kenapa belakangan ya, maksudnya kenapa kok masih di lost, belum di tahap seperti yang lain ini. Nah, jadi seperti itu. Nah, karena ini masih di perban ini. Ini masih di perban teman-teman. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, di sini saya masih melakukan pengelosan di terusan cabang kedua, karena di sini seperti yang tadi saya katakan itu, di sini akan saya buat untuk percabangan itu sedikit lebih panjang. Memang lebih panjang sih. Namun untuk mahkotanya sendiri ini akan terkesan pipih teman-teman, enggak terlalu berat, enggak terlalu lonjong seperti itu. Nah, ringan-ringan saja yang di sini, karena nanti akan pohonnya akan sedikit lebih panjang atau lebih berat ke kanan. Seperti itu. Nah, di sini ada
cabang yang di atas ini saya sisakan, karena ini nanti akan saya gunakan untuk membuat kumpulan semi mahkota di sini. Nah, nanti kita buat kumpulan semi mahkota dan ini kita panjangkan buat lagi kumpulan di sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, oke, kita lanjut ke pembahasan yang masalah di cabang yang di los ini ya. Nah, ini teman-teman, sebentar saya dekatkan dulu kameranya ya. Nah, yang ini di sini tuh saya melakukan tempel susu teman-teman. Sebenarnya dulu di sini sudah ada untuk cabang yang ke belakang, untuk dimensinya atau backnya di sini sudah ada, namun itu patah. Nah, saya tunggu-tunggu karena di atas ataupun di samping ini masih melakukan pengelosan. Nah, di sini tidak akan bisa tumbuh selama kita melakukan pengelosan di samping. Nah, saya abaikan itu. Nah, waktu itu masih di posisi di ground. Nah, saya abaikan, akhirnya saya naikkan ke pot. Nah, tumbuhlah cabang di sini. Nah, ini di kambium ini sebenarnya ini teman-teman. Nah, ini kalau kita pakai bag bisa saja sih, cuman kebetulan memang tepat berada di pecahan cabang ini ya. Ini tepat berada di pecahan cabang, namun bisa digunakan. Nah, kurang lebih seperti itu menurut saya. Nah, jadi saya pakai, saya tempel ke sini, saya liukkan ke sini. Nah, ini sudah saya potong. Kemarin di sini meliuk ke sini, saya potong di sini dan di sini. Nah, ini masih bekas potongannya teman-teman. Nah, oke, yang ini ya. Nah, yang ini. Jadi di sini saya lakukan tempel susu. Nah, ini saya masih besarkan ya, masih kurang untuk besar bagnya itu masih kurang. Nah, saya masih los. Nanti ketika ini sudah balance, ini akan saya potong di sini, saya lakukan pemecahan. Justru yang cabang ke sini akan saya buat lebih besar ketimbang yang ini. Nah, ketimbang yang ini. Namun yang ini rencana saya akan pakai teman-teman kan, karena di sini saya akan buat kumpulan yang kecil aja ya, untuk membuat kedepannya itu kesan jauh. Nah, saya rencana akan buat kecil aja. Kebetulan ini tumbuh cabangnya itu di bagian sini ya. Nah, ini kita nanti gerakkan ke sini, kita rapikan dulu, kita gerakkan ke arah belakang sini. Nah, sini agak menyamping sedikit. Nah, ini akan saya buat kecil aja biar tidak terlalu besar dan tidak membuat bengkak di bagian pecahan ini. Nah, jadi nanti untuk pergantian potnya, misalnya saya mau melakukan pergantian pot ke pot yang sedikit lebih kecil. Nah, itu ketika saya akan melakukan pengepresan akar yang ini teman-teman, yang di bagian ini ya, yang tadi masih saya sisakan itu. Nah, yang ini bagian ke kanan ini karena saya masih besarkan sedikit lagi untuk akar. Nah, kebetulan di sini masih ada pengelosan. Nah, itu memungkinkan untuk melakukan pembesaran terutama di akar ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi saya spill sedikit untuk media tanamnya. Nah, tadi mungkin teman-teman bisa lihat ya. Nah, di sini untuk di bagian atas ini saya hanya menggunakan pasir Malang murni untuk di bagian atas. Nah, tadi teman-teman bisa lihat untuk medianya setelah saya bongkar talang ini, extensionnya ini setelah saya bongkar, itu saya menggunakan pasir kali dan kompos daun teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Ada juga pupuk kimia yang sifatnya slow release. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ada juga kompos daun dan kotoran kambing yang sudah difermentasi, sudah aman. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi semoga bisa menginspirasi ya buat teman-teman pemula. Nah, oke. Saya rasa cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita. Nah, bagi teman-teman yang baru belajar berproses, semangat terus berproses. Nah, teman-teman bisa sharing di channel ini, karena di sini apa yang saya tahu itulah yang saya bagikan. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, sahabat BMC, jadi semangat terus berkarya seni bonsai. Salam BMC, Bonsai Mania Channel.